Berikutnya akan ada yaitu sambutan oleh Kak Paki Ikhwan Nugraha selaku Ketua Pelaksana Diksi Exque 2022. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Anissa Lutfia SPD MPD, selaku dosen pembina BSOKC FEUNJ, yang kami hormati Ketua Umum BEM FEUNJ, Kak Jose Tamarin, yang kami hormati Ketua Umum BSOKC FEUNJ, Kak Ahmad Fauzan Azim, yang kami hormati pula para pembicara hari ini, yaitu Ibu Profesor Dr. Murniati Mukhlisin, MACC CFP, serta para tamu undangan Diksi Exque 2022 pada hari ini, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang kami hormati pula MC dan moderator yang memandu jalannya acara hari ini, serta para peserta dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah, yang mana Allah telah memberikan banyak kenikmatannya, banyak rahmatnya, banyak sifat pengasih dan penyayangnya, sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul di room Zoom yang sama-sama untuk mengikuti acara Diksi. Diksi ini adalah diskusi seputar ekonomi Islam yang merupakan agenda seminar nasional yang nantinya akan mengkaji dan mendiskusikan mengenai isu-isu terhangat ekonomi syariah yang ditujukan kepada pengurus KSEI, mahasiswa FE, mahasiswa UNJ, dan umum seluruh Indonesia, yang mana ini diadakan oleh teman-teman mahasiswa dari Departemen Kajian BSOKC FE UNJ, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kegelapan, zaman jahiliyah, hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Untuk tema yang kami angkat dalam diskusi ekonomi Islam kali ini adalah COVID-19 kian menurun. Bagaimana kondisi ekonomi syariah di Indonesia? Nah, latar belakang ini, pemilihan tema tersebut terkait dengan semakin menurunnya kasus COVID di Indonesia dan persiapan ekonomi syariah pasca pandemi. Sama-sama kita ketahui bahwa kasus baru positif COVID-19 atau corona di Indonesia dalam tren landai. Walaupun adanya pandemi COVID-19 yang menimbulkan dampak yang luas dan multidimensi pada kehidupan masyarakat, namun pandemi ini juga memberikan peluang bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Peluang ekonomi syariah saat masa pandemi dapat membantu memulihkan perekonomian. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor ekonomi syariah. Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, juga menyampaikan bahwa ekonomi syariah menjadi salah satu pendukung untuk memulihkan Indonesia dari pandemi COVID-19. Kami berharap setelah adanya acara ini dan mengusung tema tersebut, ekonomi syariah menjadi perhatian khusus bagi para masyarakat, terkhusus bagi pemerintah akan urgensi dan potensi ekonomi syariah. Terlebih di masa pandemi, ekonomi syariah dapat bertahan dan berkembang pesat. Kami juga berharap kegiatan acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan sukses dalam penyelenggaraannya. Acara ini dapat terselenggara berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada pembicara, yaitu Ibu Profesor Dr. Murniati Mukhlisin, MACC CFP, yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi, walaupun di hari weekend yang seharusnya meluangkan waktunya untuk bersama keluarga, namun masih menyempatkan dan antusias di dalam menyampaikan materi nanti. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah mengikuti dan menyempatkan waktunya untuk bergabung di room Zoom pada pagi hari ini hingga akhir nanti, dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga khususnya saya sampaikan kepada segenap panitia yang telah bekerja keras meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya demi lancarnya dan suksesnya kegiatan acara ini. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan acara ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kami. Akhir kata, semoga semua peserta yang hadir mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Fakih atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Ahmad Fauzan selaku Ketua Umum BSOKC FE UNJ 2022. Kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya suara saya jelas nggak nih, Mas MC? Jelas, Kak. Ya, sebelumnya saya minta maaf ya, belum bisa pakai virtual background karena saya pakai muka saya ikut jadi putih. Baik,
terima kasih atas waktunya MC dan teman-teman panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kurang semangat banget nih, minggu pagi, masih seger kan ya? Kan lagi liburan nih, harusnya seger dong. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa Lutfia SPD MPD, selaku dosen pembina BSOKC FEUNJ. Yang saya hormati Ketua Umum BEM FEUNJ periode 2022, Saudara Jos Tamarin. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Diksi, ya, Muhammad Fakih Ikhwan. Yang saya hormati pula pembicara hari ini yang alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya berbagi ilmu, yaitu Ibu Prof. Dr. Murtiati Mukhlisin, MICC SFI, serta seluruh peserta dan teman-teman yang hadir, serta panitia juga yang saya hormati. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Alhamdulillah ya teman-teman, segala puji bagi Allah yang sampai hari ini begitu banyak nikmat yang kita dapatkan ya, termasuk kita masih bisa merasakan ilmu gratis nih. Ya, walaupun sekarang konsepnya masih dalam keadaan webinar ya teman-teman, tapi tentu kita udah paham lah kiat-kiat belajar dalam nge-Zoom itu kayak gimana. Nah, maka teman-teman, mumpung masih ada waktu buat kita akhirnya menimba ilmu ya, terutama pada hari ini, saya mengajak teman-teman semua untuk akhirnya bisa untuk maksimal ya, karena belum tentu kedepannya kita bisa mendapatkan kesempatan emas hari ini. Salawat dan salam kita junjungan kepada Nabi Muhammad SAW yang semoga amin ya robbal alamin kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Nah, teman-teman yang saya banggakan, saya nggak banyak ya yang bisa sampaikan pada pagi hari ini menjelang siang, karena tadi sudah disampaikan oleh ketua pelaksana kita bahwa diksi hari ini adalah diksi yang kedua dan berkolaborasi dengan kue. Maka teman-teman, diksi kedepannya dan hari ini menjadi tolak ukur kita ya, untuk akhirnya kita mengetahui apa sih isu-isu ekonomi syariah yang kita rasakan, yang kita ketahui, dan yang sekarang kita akan membahas mengenai COVID-19 ya. Mungkin teman-teman kayak udah ngerasa wah COVID-19 lagi gitu ya, tapi sekarang beda teman-teman. Mungkin dulu kita ngerasain bagaimana dampak ekonomi, bagaimana dampak bisnis tentang di Indonesia gitu ya, ketika dampak COVID-19 ini datang ya, di awal 2020 COVID, dan sekarang udah 2022, bahkan kita kayaknya nggak kerasa ya, ini 2022 udah tengah-tengah aja, udah bulan Juni, padahal kemarin baru tahun baru ya, sekarang udah bulan Juni. Maka teman-teman, tentu kita akan melihat nih, kita akan belajar ekonomi syariah kayak gimana sekarang ya, trennya kayak gimana nih. Apakah saat COVID-19 turun, ekonomi syariahnya juga ikut turun? Nah, kita di sini akan belajar gitu, teman-teman. Yang semoga saya berharap di sini teman-teman untuk akhirnya cari gitu ya posisi terbaiknya ya. Kalau bisa nyender tapi tetap bisa tegak badannya, nah itu bisa. Cari juga catatan-catatan ya. Kalau teman-teman biasa nulis pakai kertas atau buku, nah itu dipersilahkan gitu. Cari poin-poin yang penting. Dan jangan lupa untuk tanya jawab nanti. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Semangat terus pada pagi hari ini. Semangat juga buat panitia, moderator, MC, dan lain hal sebagainya. Dan terima kasih kembali lagi ya kepada Ibu Dr. Murniati Mukhlisin MICC FI yang telah hadir pada pagi hari ini ya, Minggu pagi. Semoga Ibu dan keluarga tetap sehat ya. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf ya dari saya. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ahmad Fauzan yang atas sambutannya dan motivasinya. Jadi sebelum kita memasuki acara inti pada pagi hari ini, saya izin menanyakan kabar peserta dulu nih. Teman-teman gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Pada sehatkah? Semangatkah? Coba kalau yang sehat semangat, ketik nomor 1. Boleh nih, Sabi
Boleh kali ya, ketik. Sehat, semangat, satu-satu. Masya Allah. Masya Allah. Oke, karena kabarnya udah sehat semua dan banyak yang respon, jadi sesi selanjutnya adalah agenda inti, yaitu sesi materi. Tapi yang mandu bukan saya nih. Yang mandu sesi selanjutnya bakal dipandu oleh teman saya, yaitu moderator terkece kita, Muhammad Vicky Abdillah. Muhammad Vicky Abdillah, apakah udah ada di room Zoom? Udah Sidik. Gimana Vicky, apa kabarnya? Gimana kabar? Alhamdulillah kabarnya baik. Sidik gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, sebelumnya perkenalkan, Muhammad Vicky Abdillah adalah salah satu staf Departemen Kajian BSOKC FEWNJ 2022. Vicky, apakah udah siap untuk memandu sesi materi dan tanya jawab pagi hari ini? Siap banget dong. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, kepada Vicky dipersilahkan untuk memandu acara selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Sidik selaku MC terkece kita yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk melanjutkan acara pada pagi hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Vicky Abdillah dari Departemen Kajian BSOKC FEWNJ dan saya alhamdulillah mendapatkan amanah untuk menjadi moderator pada pagi hari ini. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari pemateri pada pagi hari ini. Kepada operator, boleh dibantu untuk menampilkan CV-nya. Baik, pemateri kita pada pagi hari ini ialah Ibu Profesor Dr. Murniati Muklisin, MECC CFP. Beliau saat ini merupakan rektor dari Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Tazkiyah yang terletak di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Beliau juga merupakan seorang penulis dan pendiri buku inspiratif yang berjudul Sakinah Finance, yang isinya itu membahas tentang keuangan keluarga Islami. Beliau pernah menjabat sebagai komisaris Sobat Syariah. Beliau juga adalah ketua tim kompartemen akuntansi syariah di beberapa lembaga, seperti Ikatan Akuntansi Indonesia dan konsultan untuk Bank Indonesia. Lalu pernah juga di Otoritas Jasa Keuangan dan pernah juga di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Beliau juga pernah menjabat sebagai ahli syariah di BRI Corporate University, anggota ahli Ikatan Ahli Ekonomi Syariah Indonesia atau IAEI, anggota Dewan Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia atau ISEI, dan penasihat Asosiasi Vintage Syariah Indonesia atau AFSI. Profesor Murniati memperoleh gelar di bidang akuntansi Islam dari International Islamic University of Malaya yang mendapatkan gelar sarjananya di tempat tersebut. Lalu di pasca sarjananya atau di gelar S2-nya, beliau menempuh pendidikan di Universitas Indonesia dan S3-nya di University of Glasgow, Inggris Raya, untuk mendapatkan gelar doktoral. Beliau dianugerahi beasiswa terkemuka untuk mendukung studinya. Baik, demikian pembacaan CV singkat dari Ibu Profesor Murniati Muklisin. Baik, sebelumnya saya ingin mengetahui apakah Ibu Prof sudah bergabung di room Zoom? Assalamualaikum Vicky. Waalaikumsalam Ibu. Kalau boleh tahu gimana nih Bu kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baru pulang dari Medan kemarin. Alhamdulillah. Dan semuanya sehat di sini, Vicky? Masya Allah. Alhamdulillah saya sehat Prof. Ya, ya Alhamdulillah. Silakan, mari kita mulai. Baik Prof, apakah sudah siap Prof untuk memulai Ya, sesi diskusi pada ya. pagi hari ini? Insya Allah. Baik Prof, mungkin sekiranya jika sudah siap untuk memulai sesi diskusi pada pagi hari ini, dipersilakan Prof. Terima kasih Vicky, terima kasih. Kita ada 4F hari ini. Nah, 4F itu ada Farhan, ada Fakih, ada Fauzan, ada Vicky. Maaf ya Vicky kalau di orang Sunda nggak bisa ngomong Vicky tapi Vicky.
atau Piki. Jadi ada Pauzan, ada Pakih, ada Farhan kata orang Sunda ya, ada Piki. Jadi Masya Allah ini luar biasa ya para 3F dan 1B ini. Dan tentu saja ada Nabila, ada Intan, ada Dewi, ada Sarah, ada Salwa, ada Nurul, Kiraina, dan semuanya yang keren-keren, yang Masya Allah luar biasa, apalagi Bagas ya, serius banget dari tadi. Nah, terima kasih semuanya sudah mengundang Madam. Di kita Madam biasanya di kampus dipanggilnya Madam Ani. Jadi silakan nanti kita bukan hanya silaturahim lewat Zoom ini, tetapi juga Madam tunggukan ke kampus Institut Agama Islam Tazkiyah yang pastinya tidak jauh dari UNJ ya. Kalau Madam ada beberapa kali ke UNJ dan juga ada silaturahim dengan para pimpinan di sana. Dan kemarin juga Madam diundang oleh IAIN Padang Sidempuan untuk diminta mereview kurikulum kampus Merdeka Belajar. Nanti minggu depan akan ke UIN Antasari untuk mereview kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM di UIN Antasari dari Banjarmasin, dan selanjutnya berjalan terus ini setiap minggu karena sudah mulai offline dan undangan makin banyak bertubi-tubi. Nah, alhamdulillah anak-anakku semua. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah segenap yang hadir pada hari ini, dan tentu saja ada Ibu Pembimbing di sini dari UNJ, perwakilan dari manajemen dan dosen UNJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Vicky, di dalam surah Al-Baqarah ada ayat 155 yang kita kenal sekali, karena setelah itu ayat 156-nya mengajak kita untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ternyata di ayat yang 155-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat wa bisyiril sabirin. Nah, ayat ini wala nabluwannakum ini adalah Allah menegaskan bahwa kami pasti ya, kami pasti akan memberikan kalian semua ujian. Jadi ujiannya apa aja? Minal khauf, khauf itu ketakutan. Ju'i itu kelaparan. Terus apa lagi? Wa naqsu minal amwal, kekurangan harta. Terus apa lagi? Wal anfusi. Wal anfusi itu kehilangan nyawa. Wa thamarat. Wa thamarat itu kekurangan makan makanan. Ya. Kekurangan pendapatan. Ya. Untuk dukungan untuk hidup kita. Kemudian wa basyirus sabirin. Tapi kata Allah, dengan segala ujian-ujian itu jangan khawatir. Kalau kamu sabar, kata Allah, aku akan berikan kabar gembira. Wabasyiris sabirin. Nah, kalau kita lihat ayat ini, ya, kita pertama-tama ketika mendengar ada kasus COVID tahun 2019 akhir, pastinya kita masih belum ngeh ya. Padahal waktu itu udah heboh lah ya, terutama di Cina dan di Singapura. Yang Madam terasa sekali Singapura. Di bulan Januari itu Madam lagi bersiap-siap ke Pakistan Januari dan memberikan talk speech di acara di kampus, dan kita tanda tangan MOU dengan Bupati Kabupaten Bogor. Jadi Madam sampaikan luar biasa ini pandemi penyakit atau virus yang beredar di Singapura yang menyebabkan warga Singapura sangat konsen sekali dengan makanan halalnya, dan mereka pada saat itu ada sedikit awareness bahwa mereka harus memakan makanan yang halal. Nah, ini kan menarik kata Madam pada waktu itu, dan kemudian Madam ke Pakistan. Ketika itu diterima oleh
panitia di Pakistan, dan salah satu panitia itu dari Wuhan. Tapi pada waktu itu ya nggak ada rasa apa-apa ya, 2020 awal itu dari Wuhan. Wah, kata Madam, kamu nggak tahu nih, Wuhan kan katanya yang menyebabkan warga Singapura kalang kabut, kata Madam. Terus, oh iya, saya juga nggak tahu, saya baru pulang dari Wuhan karena saya orang Pakistan, katanya. Jadi saya memang tugas kuliah itu, tugas mengajar di sana, terus sekarang liburan karena saya mau balik kampung. Jadi kami ngobrol aja. Dan Madam juga sempat demam pada waktu itu ya, pulangnya ya Februari, dan kemudian kita ingat 2 Maret itu diumumkan kasus COVID pertama kali di Indonesia. Jadi Madam tidak terasa, di sana pun tidak ada ini ya, kalau Madam kan memang ya mungkin demam karena di sana lagi musim dingin gitu ya, lagi diminta memberikan kuliah umum di Pakistan di Bahawalpur, dan ya tidak ada rasa apa-apa. Sampailah Maret, kemudian Maret, April, Mei, Juni, sampai kita di lockdown. Nah, baru kita hebohnya minta ampun. Nah, alhamdulillah hari ini kita keren banget ya, keren banget. Panitia hari ini BSO Kesei UNJ ini keren banget. Kenapa? Belumlah usai sebenarnya ya, tapi melandai benar ya, melandai benar. Tapi belum usai. Kalau kita lihat di sini, kalian pernah nggak ngelihat ini? Pernah ngelihat ini? Vicky, pernah ngelihat ini? Nih, ini bergerak-gerak terus dia. Jadi orang yang lahir hari ini semuanya dihitung. Orang yang jumlah penduduk dunia saat ini 7,9 miliar. Ini selalu bertambah, dikurangi dengan yang meninggal. Ya, yang antara yang lahir hari ini sama yang meninggal hari ini 2 kali lipat dia. Jadi yang meninggal itu setengahnya dari yang lahir hari ini. Paham? Berarti kita, penduduk dunia akan terus bertambah. Ya. Nah, tentunya ada goncangan sedikit ketika kemarin ya, ketika COVID. Terus kita pengen lihat COVID. Kita ketik di sini COVID. Ya. Nah, jumlah COVID saat ini sudah per hari ini 535 juta. Yang meninggal 6.300.000, termasuk saudara-saudara kita, ayah ibu kita, paman kita, adik kita, teman-teman kita, ya kan? Semuanya banyak yang kena ya. Alhamdulillah hari ini malaikat penyabut nyawa bilang ke Fakih, bilang ke Intan, bilang ke Fauzan, ke Madam, nanti ya aku datang lagi. Ya kan? Ya kan Fakih? Nanti ya aku datang lagi, aku biarkan kamu hidup, aku tidak diperintahkan untuk mencabut nyawa kamu, tapi aku akan datang lagi. Bisa enggak? Bisa enggak? Hari ini kita pastikan, kita itu siap-siap, kapan aja. Makanya banyaklah kita memberikan manfaat, menebarkan manfaat. Melalui apa? Melalui platform Diksi kita, melalui platform Kasih kita, yang sebisanya kita. Ya, nah ini kita lihat dari jumlah 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 negara, Indonesia menempati 4 yang 19 ya. Kalau dilihat dari negara Islam yang paling banyak kasusnya, Iran, Turki. Ini dari pertama COVID, Madam perhatikan memang 2 negara ini yang cukup mendominasi. Kita tahu Turki tidak pernah melockdown, Iran tidak pernah, memang dia juga jarang terlalu terbuka ya negaranya. Jadi namun cukup tinggi ya, cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, bagaimana dengan Indonesia? Ya, kita 6 juta kasusnya, yang meninggal 156 juta, ya, 156.000. Nah, dari sini kita lihat total kasusnya memang benar, alhamdulillah, tahadus binikmah, kita sudah melandai. Sangat drastis landaiannya dibandingkan Omikron. Ingat nggak waktu Omikron di sini? Ya, kita sudah melandai dengan sangat drastisnya, dan harapkan ini makin mengecil dari waktu ke waktu. Masih ada, masih. Jangan terlalu ini kita ya, masih ada yang kasusnya. Nih, lihat di sini. Kelihatan enggak, Rizal? Kelihatan ya, Fauzan ya? Ya, masih ada, masih ada. Cuman sudah sangat kecil sekali. Nah, case aktifnya pun masih ada. Jadi harus tetap pakai masker dan juga tetap berjarak. Madam Ani
termasuk yang nakal sedikit lah ya. Nakal dalam artian udah nggak kuat lagi pakai masker. Tapi waktu kemarin dari Jakarta ke Medan, Medan ke Jakarta lagi harus patuh-patuh ya. Nah, yang meninggal pun ini adalah jumlah total ya, total. Nah, tapi kalau yang meninggal dari segi harian kita lihat sangat kecil sekali, namun tetap ada. Nih lihat di sini, ya, lihat di sini masih ada ya. Ada 14 orang per Mei 28, ya. Nah ini dia lihat dari per hari. Nah, anak-anakku semua, itu adalah gambar dari pergerakan COVID dari waktu ke waktu dan kita tidak harapkan lagi. Maka dari itu kita kuatkan doa kita, ikhtiar kita, dan juga makin kita kuatkan dari segi asupan. Nah, ini mahasiswa-mahasiswa ini kan siapa yang sarapannya pagi ini Indomie? Vicky ini kayaknya ya. Dari ukuran badannya atau Intan ya. Nah, ini kan terkenal kalian ini ya. Nah, makanya ketika masa COVID, orang yang sangat prihatin sekali dengan makanan sehat itu makin meningkat. Tapi setelah COVID landai sudah makin kembali ke asal. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Oke. Nah, ini kita mulai saja dari acara kita hari ini. Kita ingin lihat bagaimana pergerakan dunia, pergerakan ekonomi dan keuangan syariah di dunia dan juga nanti di Indonesia. Ya. Nah, anak-anakku semua, kita lihat di sini dari segi keuangan ini ya, keuangan dunia ya, bukan hanya keuangan, tetapi juga nanti kita lihat ekonomi syariahnya. Dari kita lihat dari 2020, 2021 semuanya makin optimis ya, makin optimis. Namun nanti kita ada lihat goncangan-goncangan dari sisi beberapa sektor ya, dari sisi sektor-sektor yang nanti kita bisa juga prediksi bahwa sektor pariwisata yang paling terkena. Nah, di sini kita lihat dari perbankan yang memang paling dominasi dari seluruh dunia. Kalau kita bicara soal ekonomi syariah, perbankan ya, kita kan kalau kita bicara soal ekonomi syariah kita pecahkan berbagai sektor di bawah ekonomi syariah, bukan hanya keuangan syariah. Nah, di bawah keuangan syariah ada berbagai sektor di keuangan syariah. Yang paling dominasi kita tahu bahwa perbankan syariah paling mendominasi. Kenapa? Karena itulah yang paling mudah dimulai. Dan kalau kita lihat gerakan ekonomi syariah pertama kali di dunia itu diawali dengan pendirian bank di Mesir ya tahun 1963, dan kemudian disusul oleh Bank Islam Malaysia Berhad, tabung haji di Malaysia, kemudian di Indonesia kalau di Malaysia tahun 1983 sudah dimulai, dan kalau di Indonesia 1992 ya bank syariah pertama kita di Indonesia. Jadi perbankan memang cukup mendominasi ya, dan kalau kita lihat dari waktu ke waktu sampai ke COVID datang itu masih menunjukkan tren yang positif ya. Nah, di sini kita juga melihat gerakan pasar modal ya. Gerakan pasar modal dari emiten-emiten sudah makin banyak ya, kalau kita lihat dari seluruh dunia yang menuju ke halal emiten atau emiten yang syariah ya, dan dari penggunaan digital teknologi pasar modal sudah lebih dahulu ya, sudah tidak lagi tradisional pasar modal, tapi sudah semuanya berdasarkan digitalisasi, dan makin ketika COVID datang sudah makin juga beradaptasi dengan baik. Nah, ini juga cukup dari waktu ke waktu, tahun juga menunjukkan perkembangannya ya. Sukuk bahkan menjadi primadona, terutama sukuk retail yang ada di Indonesia. Siapa yang sering buka sukuk retail di sini? Sukuk tabungan hanya 1 juta. Retail sukuk retail seri 15 kalau nggak salah atau 16 ya. Itu juga hanya 5 juta.
Kalau kita tidak punya tabungan sebanyak itu, Fauzan, Salwa, Kiraina, kita minta orang tua kita. Biar kita merasakan praktiknya keuangan ekonomi syariah yang kita pelajari di kampus-kampus. Ini sayang sekali ya, kita tidak merasakan sukuk itu seperti apa. Jadi kita ajak tante kita, paman kita. Bagi mereka yang punya gaji 20 juta, 10 juta per bulan, kalau untuk sukuk tabungan 1 juta nggak ada apa-apanya. Kita paksakan juga mereka menabung kan. Orang tua kita yang mungkin ada investasi di emas ya, di tabungan, mintalah sukuknya 3 tahun ini kita parkirkan di sukuk negara, bilangin. Apalagi kalau CWLS ya. CWLS itu cash wakaf link sukuk. Ini juga menarik. Ya. Nah, kemudian kalau dari takaful, ini juga cukup memainkan peranan terutama untuk proteksi COVID. Namun dari Indonesia sendiri goncangannya dari BPJS ya, sehingga yang swasta harus menggunakan strategi-strategi baru untuk menguatkan takafulnya. Ya. Nah, setelah COVID ini kita lihat prediksi masih tetap positif dan perubahan dari 2021. Ini kan 2021 ya, dari 2021 itu bahkan yang di sini adalah penambahannya ya. Yang di pinggir-pinggir ini penambahannya. Ini juga menunjukkan semuanya year on year punya ada peningkatan walaupun sebagian tidak setinggi year on year 2020 2021 2019 2020 2018 2019 tapi ini year on year dari 2020 2021 kita lihat penambahannya cukup positif. Kita tidak melihat ketebalannya tetapi dari segi penambahannya cukup positif secara global, secara umum ya, secara negara keseluruhan. Nah, memang pemainnya adalah di sini kita lihat Indonesia masuk di 6 negara terbesar ya untuk pemain dari investasi transaksi investasi misalnya ya. Nah, kemudian dari sisi pemerintahan yang memang menunjukkan negara 81 negara dengan ekonomi ada ekosistemnya, Malaysia menunjukkan cukup kuat dalam meningkatkan ekosistemnya. Cuman Madam rasanya tidak menemukan ada kasih-kasih seperti ini ya di kampus-kampus di luar negeri. Di Malaysia Madam belum pernah mendengarkan. Jadi keren banget ya kita ya, setiap kampus ada kasihnya. Nah ini ya, Farhan ini salah satu yang menguatkan ya, insya Allah ya, al-iqtisadi Rabbani. Wah itu pada bahasa Arab sih keren banget tuh ya lagunya ya. Nah kemudian di sini kita lihat juga apa sih yang menjadikan ekonomi syariah itu bisa tumbuh. Nah ini bisa nanti kita kuatkan ketika kita melihat kita sekarang rankingnya cukup tidak baik tahun ini, tetapi apa yang bisa kita buat? Apa yang mahasiswa bisa juga memberikan kontribusi? Ya, di sini kita yang menjadikan atau menguatkan ekonomi syariah, ya driversnya, ya drivers itu adalah yang menjadikan dia bisa berjalan ya nilai-nilai terhadap produk halal, jasa halal, kemudian etikanya, moralnya, kemudian digitalisasinya. Nah, yang Madam sayangkan, kita ngomongin digital dulu, tapi nggak ngomongin nilai-nilai, nggak ngomongin akhlak. Itu salah banget tuh, Vicky. Ya. Nah, jadi nanti dulu kalau ngomongin ini mahasiswa, misalnya kita semua di sini, apakah sudah kita betul-betul praktikkan moral-moral, nilai-nilai ekonomi syariah dalam kehidupan kita? Jangan-jangan kita cuma ujian doang belajarnya. Nah, Said Maulana kira-kira sudah berapa banyak investasinya, sudah berapa banyak kajian-kajian yang diikutin, dan berapa banyak memberikan tausiah kepada keluarga sendiri. Coba Said. Yang penting itu kan menyampaikan balau anni walau ayah kata Rasulullah. Kalian udah belajar di kampus, sudahkah menyampaikan dengan orang tua, dengan adik-adik kita? Ayah, rekening ayah masih di bank konvensional ya? Ayah bisa pindahin nggak? Nah, Said udah berapa kali ngomong seperti itu ke ayah? Kalau untuk itu belum, Bu.
Belum ya. Saya sekarang berapa semester? Semester 6. Ya, semester 6 belum disampaikan ke ayah. Kalau ke ini ke ibu, ibu investasinya di mana aja? Ibu ada nggak hutang-hutang yang ribawi? Pernah nggak nanya Nggak ada, seperti Bu. itu? Kalau ibu saya nggak pakai ATM. Oh, nggak pakai ATM. Ada nggak hutang-hutang dengan tetangga yang belum dibayar? Urusan zakat? Itu udah saya sering saya tanyain sih kalau masalah itu. Keren. Berarti Said lebih dekat kepada ibu ya, lebih dekat kepada ibu ya. Iya. Iya, keren. Thank you Said. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini ada OIC Trade Agreements. Ini juga drivers. Bagaimana kita kerjasama dengan negara-negara OIC. Madam, kok tinggi banget sih Madam ngomongnya? Masa kita mau kerjasama sama negara-negara di Timur Tengah sana, negara-negara minyak, negara-negara OIC, negara-negara yang memang rata-rata Muslim ya. Iya, kalian udah semester 6, semester 7, nanti semester 8. Setelah itu kuliah, lulus. Dan lulus tugasnya itu bisa memberikan stimulasi kepada pemerintah untuk mengadakan kerjasama lebih banyak lagi dengan negara-negara OIC. Nah, terus apa lagi? Fintech, Islamic Finance in Wealth Creation and Preservation. Nah, bagaimana tadi yang Miriam tanyakan saya tadi? Kita bisa nggak nih peranan keuangan syariah ini untuk supaya bisa menjadikan sumber pendapatan? Dan kalau pendapatannya sudah ada, bagaimana bisa dijadikan lebih menunjang ekonomi dan keuangan syariah? Seperti kita tadi minta ayah, ibu ada nggak ibu tabungan? Oh, enggak ada ATM, nak ibu. Ibu nabungnya di mana? Ibu nabungnya di emas. Ibu jual emas sedikit, nanti ibu masukkan ke dalam ini. Gitu ya. Kemudian ini global food brands into halal food industry. Ini juga driversnya. Bisa nggak kita kuatkan lagi? Antum-antum semua jadi penyelia halal, pendamping halal, auditor halal. Yang paling murah, paling mudah pendamping halal. Sudah belum ikut pelatihan pendamping halal di UNJ? Kirana? Fakih? Atau dari kampus lain? Aku belum, Ibu. Belum. Kirana dari mana? UNJ? Iya, Ibu, betul. Aku dari UNJ. Baik, UNJ. Semuanya dari UNJ ya, Fakih ya? Vicky? Dari UNJ Nggak semua Bu. ya? Sebagian ada yang dari luar UNJ juga. Oh iya, baik. Ya, jadi bisa nggak nih kita, ya, bisa nggak kita ikut pelatihan pendamping halal? Apaan tuh Madam pendamping halal? Itu keren banget. Itu jabatan keren. Bermanfaat untuk antum sendiri, bermanfaat untuk keluarganya kalau nanti udah menikah, ya. Said menikah, nanti istrinya diajarin, istriku hati-hati ya, nanti makanan minuman itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah sistem jaminan halal Indonesia. Wih, keren dong. Tapi sebelum itu juga kalian ketika masih kuliah jadi pendamping halal bisa dapat pendapatan tambahan. Gimana Madam cara mendapatkan mendapatkan pelatihan pendampingan halal? Minta di UNJ. Kalau nggak ada Madam, tanya Tazkiyah. Tazkiyah ada, pusat halal Tazkiyah. Hubungin Tazkiyah. Madam, boleh nggak minta nomor teleponnya? Nah, nanti minta ke sekretaris Madam ya. Pusat halal Tazkiyah namanya Pak Yusuf, Bang Yusuf ya. Bang Yusuf karena masih muda ya. Lulusan Tazkiyah yang sekarang lagi S2 di Tazkiyah dan membantu di pusat halal. Ya. Nah, terus apa lagi? Peraturan. Enak, ini Indonesia peraturannya keren sekarang ini, sudah banyak sekali menunjang ekonomi dan keuangan syariah. Terus apa lagi? Nah, ini strategi ekonomi nasional. Kita jangan khawatir. Kita sudah ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kalian sekarang sedang magang nggak? Ketika magang di sana coba. Magang di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNKS. Nah, nanti kan Said udah mau magang kan semester 7 nanti kan? Udah selesai, Bu. Oh, udah selesai. Nah, bagi yang belum bisa MBKM magangnya atau magang sesuai dengan aturan kampus ya. Nah, terus Muslim population yang muda-muda ini makin banyak. Seluruh dunia nih gebrakannya. Ya. Dan tentunya ekonomi syariah sudah makin menjadi gerakan massal penduduk dunia. Apalagi setelah Covid. Makin sadar untuk makanan sehat, makin sadar untuk cuci tangan. Dan semuanya nggak usah jauh-jauh. Dalam Islamnya semuanya ada itu. Protokol Covid semuanya tuh nggak usah diajarin kalau umat Islam mah.
Cuci tangan mah nggak usah diajarin 5 kali 1 hari cuci tangan. Minimal, itu minimal tuh. Dan bukan hanya cuci tangan. Cuci muka, cuci hidung, cuci mulut, cuci telinga. Makanya orang Muslim walaupun kulitnya agak hitam sedikit, agak gelap-gelap sedikit, tetap bersih. Ya kan, Vicky? Ya, betul Bu. Jangan tersinggung ya Vicky ya. Jadi walaupun Medam beda tuh, teman-teman Medam kan banyak dari Afrika ya. Kalau dia non Muslim beda banget tuh. Kalau dia Muslim beda banget tuh. Teman Medam dari India, Pakistan. Kalau dia India lah ya, India. Kalau Pakistan kan rata-rata Muslim. Kalau India, kalau dia gini-gini kan, kalau dia Islam itu beda banget bersihnya, beda banget. Nah, kita lihat Vicky deh, ya gitu kan. Artinya sudah memang nggak usah diajarin ngambil wudhu, nggak usah diajarin cuci tangan, terus nggak usah diajarin. Nah, cuman kurang kita makanan minuman halal itu nomor 1. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Bukan hanya makanan halal, tapi makanan yang bersih, yang bergizi, nggak usah diajarin. Umat Islam nggak usah diajarin. Tapi sayangnya ilmunya nggak dipraktikkan. Nah, ini kita lihat nih ya, Indonesia jatuh rankingnya setelah pandemi, Fakih. Ya, setelah pandemi kita jatuh. Islamic Finance kita jatuh dari ini ya. Ini kita lihat Islamic Finance kita dari mana ya? Nomor 4, sekarang kita duduknya di nomor, ini Madam tunjukin ya. Nih di sini. Nomor 6 rankingnya. Ya. Malaysia, Saudi, Bahrain, Kuwait, UAE. Padahal tahun kemarin kita di nomor 4. Malaysia, Singapura, UAE, Indonesia. Maaf. Halal Islamic Finance, Malaysia, Saudi, UAE, Jordan, Bahrain, nomor 6. Di sini juga tetap nomor 6 ya. Salah ini, Madam. Makanan maksudnya. Dari sisi makanan kita yang sendiri yang naik. Ranking 2. Tahun kemarin makanan kita di ranking 4. Ya cukup bagus ya karena memang gebrakannya juga jamaah. Dari pariwisata kita sama sekali tidak ada di sini. Di tahun kemarin kita berduduki tempat pariwisatanya di nomor 6. Ya, dari Islamic Finance tetap, dari pariwisata kita turun, makanan halal kita naik. Modest fashion ini nomor 3 nih ya. Tahun ini kita turun. Tetap Indonesia 3. Farmasi yang turun. Kita lihat farmasi ada nggak nama Indonesia di sini? Farmasi sama kosmetik. Nggak ada sama sekali. Tahun kemarin kita dapat di nomor 6. Farmasi dan kosmetik. Lumayan lah Wardah membantu. Siapa sih nggak kenal Wardah di sini? Itu produk anak negeri ya. Nah, terus media nomor 4 di sini. Tahun ini media kita di mana? Apa kabar media kita? Nggak ada sama sekali. Nah, berarti ada 3 ranking di tahun 2022 ini. Di tahun 2021 kita punya 6 ranking. Ya, tapi secara agregat kita secara total Indonesia menduduki 4, nomor 4 ya. Di sini Indonesia menduduki nilai nomor 4 juga. Nah, apakah kita itu yang tidak bergerak atau orang lain bergerak lebih cepat? Ayo silakan jawab. Kita yang tidak bergerak atau orang lain bergerak lebih cepat secara dunia? Ya, silakan. Ya, ini kita lihat di sini memang menunjukkan ini ada yang jawab, mungkin keduanya ya bisa ya, bisa keduanya. Jadi kita di sini kita sebenarnya sudah ikhtiar ya, tapi kalau pariwisata memang semuanya mendapatkan ujian pariwisata. Cuman kalau kita lihat di sini pemainnya yang selama COVID ya, di sini pariwisatanya Malaysia, Singapura masih tetap
terutama Turki ini ya, karena Turki dengan Kapodicianya siapa sih nggak kenal gitu kan. Setelah masa pandemi ini makin menggeliat. Ya. Nah, ini kita lihat dari sisi perubahan secara global. Nah, ini juga menarik. Kita dari segi makanan halal, kita itu paling potensi 1, 2, 3, 4, 5. Ini negara yang paling banyak yang pemakan halalnya. Istilahnya itu ya, yang paling banyak menjadi konsumernya. 1, 2, 3, 4, 5. Baca baik-baik ya. Nigeria, Egypt, Pakistan, Bangladesh, Indonesia. Tapi yang mengekspornya, yang paling banyak menjadi pengekspor makanan halal, itu tidak kita. Coba lihat, baca negara-negara ini. US, Brazil, India, Cina, Rusia. Jadi lucu, kita pemakan makanan halal paling banyak, tapi tidak kita menjadi pemainnya. Makanya jangan heran tadi makanan halal kita, ya ini tahun kemarin kita menduduki peringkat ke-6 untuk makanan halal kita ingin peringkat kedua atau 1. Malahan dengan Malaysia juga kita masih di bawah Malaysianya gitu. Padahal kita pemakan paling banyak loh. Nah, jadi kita apa yang bisa kok kita bukan yang mengekspor sih? Coba, ada yang tahu kenapa? Kita nomor 2 di sini, ya kan? Tetapi kita tidak mengekspor. Artinya kita banyak menjual di dalam negeri sendiri gitu. Nah, ya, kita yang menjual di dalam negeri sendiri. Nah, selebihnya orang lain yang bergerak lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan orang luar. Jadi asupan untuk negeri sendiri aja kita masih tertatih-tatih, masih ada belum maksimal. Nah, ini yang perlu kita lihat lagi lebih lanjut ya. Nah, kemudian dari Islamic Finance, 3 negara ini memang sangat dominan dari dahulunya pun ya. Iran, Saudi, Malaysia, mereka memegang lebih dari separuh aset keuangan syariah. Kita lihat ini 800 tambah 800 1,6 tambah 6 2,2. 2,2 sedangkan total keseluruhannya 3,6. Berarti 2,2 dipegang oleh 3 negara, 1,4-nya dipecah. Indonesia hanya 120. Nih, Indonesia kecil banget. Dari segi aset ya. Artinya apa? Fakih, Vicky, Maulana, Kiraina, Fauzan, Dian, mungkin rekeningnya nggak terlalu banyak saldonya. Mungkin atau iya sih? Farhan, mungkin apa iya? Fauzan? Iya, Bu. Benar ya? Nah, makanya kita kecil nih Fauzan. Kalau mereka rekeningnya sedikit tapi saldonya banyak. Ini kan penduduknya sedikit-sedikit dari berapa ratus ribu orang, ini cuma 30 juta, 18 juta lah penduduk muslimnya. Ya, pemerintahnya mainkan peranan, lembaganya mainkan peranan, individunya mainkan peranan. Iran berapa sih? Saudi berapa juta penduduknya? 2 ini, 3 ini. Di kita kan 285 juta, tapi rekeningnya banyak. Medan ada 20 rekening, tapi jangan tanya saldonya ya, satu-satunya berapa. Rekeningnya banyak kita. Nah ini ya, jadi memang masih perlu kita kuatkan lagi, karena 3 negara ini dari dulu ini Medan perhatikan lomba-lomba aja mereka. Ya. Oke, nah dari Muslim Friendly Travel yang memang banyak orang suka di 5 negara ini. Tuh 2, 3, 4, 5. Turki kenceng banget. Kenapa? Nggak pernah tutup selama pandemi. Siapa yang udah pernah ke Turki? Aldi, pernah ke Turki nggak Aldi? Semoga kapan-kapan, Bu. Sudah? Nggak? Belum? Belum, Bu. Insya Allah ya. Hifzan sudah pernah ke Turki? Hifzan Zarfan? Belum, Bu. Belum ya. Nah, ini Turki ini coba nomor 1 mereka yang orang ingin pergi. Keren banget. Cara mereka mempromosikannya adalah melalui film-filmnya. Itu Grul, Osman,
Pernah nggak kalian nonton? Ya. Nah ini ya, jadi ini maaf beda pada tamu. Ya, ini ya, jadi dari Friendly Travel ini Malaysia tetap menarik ya, dikunjungi. Madam kemarin ke Malaysia rame banget. Ke Turki juga, Madam ke Turki bulan Februari kemarin rame banget ya. Dan kemarin umroh juga Madam, luar biasa. Luar biasa lautan manusia ya. Jadi memang ini menjadi tetap dominan, apalagi Saudi sudah membuka kesempatan berhaji dan umroh seluas-luasnya. Jadi ini makin ini kalau ini spesial ya, destination-nya spesial karena daya tariknya luar biasa dan dari sisi Turkinya juga dari sisi sejarah keislaman juga sangat menarik ya. Jadi memang negara-negara ini sangat-sangat dianjurkan untuk kita kunjungi ya. Nah, Muslim travel countries ya, outbound Muslim travel countries yang paling suka berjalan ya, ini dia negara-negara yang ini yang suka berjalan ya, atau melakukan perjalanan: Kuwait, Qatar, UAE, Saudi, Rusia. Nah ini dari segi halal pharmacy yang paling banyak pasarnya, paling kuat pasarnya di Amerika sendiri, yang paling besar Saudi, Turki, ya. Ya, di situ dari sisi Turki, Saudi, Indonesia, Algeria, ini ya termasuk yang paling banyak untuk ingin makanan obat-obatan halal. Ya, Indonesia termasuk pastinya. Tapi yang mensuplai itu dari Amerika. Coba kita lihat, pergi dah kalian ke farmasi, cari vitamin C. Itu paling banyak buatan Amerika. Vitamin C yang bukannya yang icip-icip itu ya. Kalau kalian kan beli yang icip-icip ya. Yang kayak obat-obat gitu ya, yang kayak diisep-isep itu ya. Bukan. Ini vitamin C yang satu botol itu bisa harganya bisa 200-300 ribu. Satu botol kecil. Kapsul-kapsulnya dimakan satu. Ya. Ini ya, Prancis, obat-obatan kita kayak Kalbe Pharma, obat-obatan dari merek-merek yang asing itu rata-rata dari luar negeri. Prancis, Switzerland, India ya yang memproduksinya paling banyak. Nah, dari kosmetik kita juga kalah ya. Dari Cina ini banyak banget produk kosmetik yang dikonsumsi oleh negara-negara ini. Rusia, India, Bangladesh, Malaysia, Indonesia. Dan ini pergerakannya kita masih belum menjadi pemain. Di sini kalau kita lihat ya berarti sejak Covid juga masih tetap harus diperbaiki ya. Sejak sebelum Covid dan setelah Covid ini juga masih belum menjadikan kita menjadi pemain di Indonesia. Media dan rekreasi tahun ini kita lihat kita tidak punya ranking sama sekali ya. Padahal kalau kita lihat di sini dari media konsumernya itu atau yang peminat ya paling tinggi itu Turki, Indonesia, US, Saudi, Pakistan. Ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Di sini kita lihat sudah mengarahkan sisi keuangannya dari sisi digitalisasi.
ini naik selama COVID. Kita nggak ada pilihan. Kita tidak punya pilihan. Ya, ini dalam miliar rupiah kita naik dari 2019-2020 dan ini akan terus menjadi tren menaik. Ya, dari penggunaan transfer bank, kartu kredit tanpa kartu, kios, ya, ini dari kartu kredit debit online, ya, dan tunainya sudah makin menurun dari waktu ke waktu. Orang sudah tidak lagi pegang tunai, ya. Apalagi sekarang ada KRIS, ada BI Fast, ya. Ini untuk supaya lebih kuat lagi kita dalam pembayaran. Sistem pembayaran kita udah keren, ya. Nah, dan satu lagi tren yang setelah COVID atau selama COVID itu naik adalah berbagi. Ya, Indonesia paling tinggi suka berbagi. Ya, Isyar, Nurul, waktu COVID kemarin banyak nggak ngasih sedekah, ngasih bantuan dibandingin dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, Farhan, ya berapapun kita bisa bantu, iya kan kemarin kan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi tren yang bagus karena kita kelihatannya di sini Indonesia paling suka berbagi. Kita menduduki level 1 ya, paling suka berbagi. Nah, disusul oleh Nigeria, Australia, Selandia Baru, sama Kosovo. Nah, dari pengumpulan ZISWAP ini juga menunjukkan tren yang cukup menarik tahun 2021. Ya. Walaupun 2020 juga kita lihat ketika awal-awal COVID orang mungkin meningkat ya, terutama dari ketika seruan pemerintah untuk menunaikan zakat fitrah di awal. Ingat nggak waktu itu? Ingat ya, kita diminta untuk diserukan oleh Wakil Presiden sendiri, kita tunaikan di awal. Memang pada zakat fitrah boleh ditunaikan sejak 1 Ramadan. Ya, jadi jangan menunggu sampai 1 Syawal. Dan itu banyak gitu. Makanya di sini kita lihat zakat fitrah naik secara signifikan. Ya, kemudian tersebar dari waktu ke waktu dari 2021 DPK sendiri Bank Syariah Indonesia pun menunjukkan kekuatan yang luar biasa ketika setelah merger mereka juga makin menguatkan mobilisasi dari sisi zakat infak sedekahnya, itu juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ya, jadi melalui e-commerce, melalui Badan Amil Zakat, ya ini juga makin baik. Ya, nah tentu saja kita ingin ada strategi nasional keuangan inklusif makin dikuatkan dari waktu ke waktu, ya karena sebelum COVID kita belum tidak terlalu merasa ya, namun setelah COVID ini kita lihat bagaimana edukasi keuangan, ya hak properti masyarakat, fasilitasi intermediasi dan saluran distribusi, layanan keuangan sektor pemerintahan, ya perlindungan konsumen. Kita tahu sendiri pinjol makin banyak karena digitalisasi kita kuatkan tapi security-nya tidak kita perhatikan. Makanya banyak yang terkena korban pinjol. Enggak ada. Ya, ada pertanyaan mungkin di chat aja ya langsung ya. Ini sudah mau habis dan kalau kita lihat strategi-strategi yang ke depannya yang pastinya harus kita di atas. Nah, itu 2 itu. Ya. Di sini ada beberapa strategi yang bisa kita kuatkan. Nah, karena memang dari segi memang kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, kita punya ranking yang tadi sudah disebutkan. Namun untuk di Indonesia sendiri strategi-strategi untuk supaya kita mendapatkan ranking yang baik itu juga sudah berjalan. Seperti tersertifikasi yang tadi Madam sampaikan, kalau bisa semua mahasiswa ikut menjadi pendamping halal, ya untuk membantu gerakan dari makanan, farmasi, fashion, kosmetik untuk bersertifikasi halal, ya. Nah ini tadi sudah disebutkan. Ini ada beberapa program ya yang bisa nanti kita kuatkan juga. Bagaimana edukasi santri, ormas Islam, ya, digital pesantren.
Nah, makanya gini, bagaimana kita menguatkannya dengan ekosistem yang lebih baik lagi. Ini adalah contoh-contoh dari riset saya untuk bagaimana, ya ini riset Madam, bagaimana bisa menguatkan dari sisi keuangan syariah. Jangan sampai kita lupa bahwa misi kita itu sebenarnya untuk Islam kan, untuk dakwah Islam. Jangan sampai akhirnya kita ya, itu saja mungkin dari Madam. Silakan ada mungkin kita dialog-dialog ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Murniati. Nah, teman-teman nih, jika memiliki pertanyaan, boleh banget nih langsung aja raise hand dan langsung memberikan pertanyaannya. Atau yang memiliki kendala, boleh nih langsung diketik di room chat, agar nanti saya sebagai moderator yang akan membacakannya. Baik, sudah ada yang raise hand nih. Ada Kamdi Aziz. Boleh silakan Kamdi Aziz untuk memberikan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdi Aziz dari Departemen Kaderisasi. Izin bertanya, terkait dengan ekonomi syariah ini kan kita tahu bahwa terdapat merger 3 bank syariah ya Bu di Indonesia. Apakah itu dinilai tepat Bu saat masa pandemi COVID-19 seperti ini? Kan BSI sendiri itu diresmikan tepatnya pada masa pandemi ya 1 Februari 2021. Nah, bagaimana bank tersebut bisa mempertahankan dari segi pemasukan dan tabungan dan pinjamannya kalau ekonominya saja sempat terjadi resesi ya Bu, terjadi kontraksi selama 4 kuartal secara beruntun mulai kuartal 2 2020 hingga kuartal 1 2021. Lalu apakah ada potensi perbankan syariah itu bisa lebih meningkat lagi dan bisa menjadi penyumbang terbesar dari sektor perbankan Indonesia nantinya pasca era pandemi ini? Nah, kira-kira berapa persen sih Bu pertumbuhan BSI ini setiap tahunnya kalau dari pandangan Ibu sendiri apabila BSI terus meningkatkan pelayanannya? Terima kasih. Terima kasih Kamdi Aziz. Mau dilangsungkan atau satu-satu atau seperti apa? Satu-satu aja. Boleh Prof, langsung dijawab satu-satu. Ya, ya. Kalau berkenaan dengan BSI, mereka makin kuat ya dengan adanya merger 3 bank ini. Dari segi teknologi, dari segi consumer segments ya, itu juga makin kuat dan mereka bahkan cita-citanya atau visinya itu untuk menjadi 10 terbesar bank syariah 10 terbesar di dunia. Jadi cukup optimis ya dengan BSI dan tahun ini mereka baru saja RUPS kemarin, rapat umum pemegang saham sekitar 2 minggu yang lalu, itu juga sudah mengumumkan direksi baru, ada perubahan-perubahan direksi yang ini juga mungkin akan menjadikan gerakan dari BSI ini juga makin baik ya, karena ada beberapa yang mungkin sudah usianya pensiun ya, nah itu biasalah ya. Nah ini kita lihat kalau kita lihat dari sisi ini bisa diakses ya, akses di beberapa ini dividennya aja 757 miliar ya kemarin, dan untuk 757 miliar. Nah kemudian untuk laba bersihnya kemarin kemana ya? Silakan nanti lihat di statistiknya, ada di semuanya di berita-berita. Dan untuk kumpulan ZISWAP-nya itu juga sangat menarik ya, naik sampai 130 miliar. Itu 100 miliar dari masyarakat, 3 miliar itu dari internal.
Nah, ini juga menunjukkan BSI dan perbankan syariah keseluruhannya juga makin bergerak positif. Buktinya apa? Riau juga makin positif untuk mengkonversi Bank Riau Kepri Syariah, dan Sumatera Barat juga makin positif untuk mengkonversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah. Ya, setelah melihat debut dari Bank Aceh Syariah. Ya, kemarin sempat 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu lah, Bank Aceh Syariah membuka cabang di Jakarta. Ya, itu saja dari Madam. Atau di siapa namanya, Kadip ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa nanti lebih banyak lagi diskusi. Bagusnya kalau kita ingin melihat perbankan syariah saja, kita dudukkan bersama-sama dengan yang lain. Memang ada goncangan dari, kan kita ada berapa level ya perbankan itu, dari bank umum, kemudian ada UUS-nya, unit usaha syariahnya, kemudian dari BPRS-nya, dari BMT-nya. Terus terang selama COVID ini, Madam sendiri melihat BMT sama BPRS yang paling fragile. Nah, ini bisa harusnya menjadi ini kita ya. Di samping fintech syariah bergerak, tetapi BPRS sama BMT mengalami goncangan yang cukup signifikan. Ya, yang akhirnya mereka banyak gulung tikar, tutup, dan atau dia merger atau dibeli oleh fintech, misalnya Alami yang membeli satu bank BPRS yang kemudian dijadikan bank digital bernama Al Hijrah Bank ya. Dan ini menjadi tren ke depannya. Bank-bank kecil harus bertransformasi menjadi bank digital. Ya. Terima kasih. Yang lain? Baik Prof, apakah Muhammad Camdi sudah terjawab? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Prof. Sudah sangat menjawab. Terima kasih Hamdi. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dari Kak Rijal Purnama Hadi nih untuk memberikan pertanyaannya. Dipersilahkan Kak. Ya baik, terima kasih MC. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya masuk MC? Masuk Kak. Oke, baik, terima kasih. Madam, saya izin bertanya. Tadi di salah satu poin Madam menjelaskan sektor-sektor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Saya ingin mengerucut ke sebuah sektor yang juga punya peran besar nih terhadap gross domestic product kita atau GDP kita, yakni sektor UMKM, yang pada tahun 2021 itu punya peran sebesar 61,97% terhadap GDP kita. Yang ingin saya tanya ada 2. Yang pertama dari watt-nya, sebenarnya bisa nggak sih UMKM ini bisa turut mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia? Kemudian how-nya, bagaimana nih cara yang bisa dilakukan oleh UMKM ini atau pemerintah sebagai pemegang regulasi agar UMKM ini bisa menjadi salah satu sektor yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Mungkin itu, Madam. Terima kasih. Ya, terima kasih Rizal. Langsung aja Vicky. Boleh Prof, dipersilakan. Ya, jadi keren ya, UMKM memang menjadi salah satu tumpuan Madam untuk perkembangannya, karena memang dari sumbangannya yang begitu besar kepada GDP kita, dan mereka terlelap tidur atau harus pakai ventilator karena pandemi ini dahsyat, sangat dahsyat, yang menyebabkan Indonesia menjadi negatif pertumbuhan ekonominya. Nah, dari 60 juta jumlah UMKM seluruh Indonesia, di mana UMK-nya itu berjumlah 90%, artinya yang kecil-kecil paling banyak di Indonesia. Ya, UMK, M, unit mikro, kecil dan menengah. Menengah jangan kita pikirkan, menengah banyak reserve-nya mereka. Ya, tapi kalau yang kecil dan mikro ini sedih mereka, ini sedih sekali. Karena jumlahnya 90% dari 60 juta jumlah UMKM di Indonesia. Padahal mereka menyumbangkan hampir 70% GDP termasuk yang menengahnya juga ya. Nah, ini permasalahan UMKM ini ada 3 minimal. Marketing, permodalan, dan digitalisasi. Ya. Nah, jadi dari segi marketing kita harus bantu dengan
Bagaimana ke depannya dari 3 permasalahan ini? Permodalan aja, permodalan itu 60%-nya permodalan atau pergerakan modal usaha di Indonesia itu ada di Pulau Jawa. 40%-nya tersebar di pulau-pulau yang lainnya. Kecil sekali. Artinya di Jawa Timur sendiri, di antara 8 orang, itu 1 orang tuh punya usaha gitu. Saking tumbuhnya banyak di Pulau Jawa. Jadi pemerataan di pulau-pulau lainnya perlu kita usahakan, kita upayakan. Maka dari itu fintech syariah, fintech terutama fintech syariah ya, fintech lain pastinya bergerak sudah. Bank-bank digital juga sudah bergerak untuk memberikan peluang bagi UMKM ini supaya tumbuh dengan permodalan yang merata. Kenapa? Karena mereka tidak perlu ke bank, cukup dengan layanan digital. Itu yang kita harapkan kan. Jadi di ujung-ujungnya Sambas, di ujung-ujungnya Lok Somawe, di ujung-ujungnya Banjarmasin, di ujung-ujungnya Pulau Senggigi, itu harusnya ada pelayanan permodalan bagi pelaku UMK untuk menambah permodalannya. Nah, ini harusnya bergerak bersama ya. Karena apa? Ketika kita lihat 4 tahun terakhir, dari 4 tahun, 5 tahun lah ya, pergerakan fintech syariah kan tidak terlalu dominan, tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena infrastrukturnya. Coba kalau kita ke daerah, signal-signal di daerah kan tidak semuanya mendukung bagaimana mereka bisa berdigitalisasi. Begitu juga literasi, edukasi yang baik, dan juga kemampuan para pelaku usaha untuk berdigitalisasi. Nah, ini juga masih kurang. Jadi untuk permodalan sudah ada, tapi mismatch masih ada, ya. Artinya perlu dibantu oleh para mahasiswa untuk memberikan literasi secara berkelangsungan kepada pelaku-pelaku usaha untuk permodalan. Kedua, marketing. Nah, marketing dibantu oleh sertifikasi halal. Makanya UMKM yang menunjang ekonomi syariah adalah UMKM yang menunjang ekosistem syariah. Untuk yang makanan minuman wajib mengikuti peraturan halal karena 2024 nanti mereka tidak bisa beredar. Jadi ultimatum yang diberikan oleh pemerintah 2024 tidak bisa beredar. Maka dari itu makanan minuman halal yang tersertifikasi dengan baik ini juga bisa menambah nilai marketingnya. Nah, tentu saja nilai marketing ini juga perlu dikuatkan di digitalisasinya. Jadi bisa nggak nih ya Fakih, ya Rizal, Ikhlasul, ini bisa membantu digitalisasi para pelaku-pelaku UMKM. Bagaimana mereka bisa meletakkan barang-barangnya di media sosial, bisa mempromosikannya, bisa membantu mereka untuk sertifikasi halalnya, dan insya Allah dengan 3 kesatuan-satuan ini, ya dari permodalan mereka dipermudahkan, dari sisi marketingnya dibantu, dan digitalisasinya mereka paham, ditambah dengan manajemen yang bagus, insya Allah mereka lebih banyak lagi berkontribusi untuk Indonesia. Ya, kita harapkan Indonesia pulih dengan UMKM-nya yang akan segera pulih. Ya, dan kita lihat sekarang geliat UMK yang di sekitar kita sudah nampak, ya kan? Nah, cuman kan harus mereka tampil baru, semangat baru dengan yang rugi itu biarkan rugi, karena ingat kata Allah, Allah akan mengambil sebagian harta kita, ya, wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Jangan khawatir kata Allah. Kalau sabar aku akan berikan berita gembira. Apa itu maksudnya berita gembira? Berita gembira itu artinya akan ada kebangkitan, akan ada kemajuan, akan ada yang lebih baik lagi, ekonomi kita bangkit, UMKM kita bangkit. Tapi terus kita berjamaah. Ya. Silakan yang lain. Terima kasih. Baik, Prof. Untuk Kak Rizal Purnama Hadi, apakah sudah terjawab? Iya, sudah terjawab, Vicky. Berarti tadi ada 3 sektor ya yang bisa menjadi pendorong. Terima kasih, Madam. Baik, mungkin pertanyaan terakhir nih dari Kak Muhammad Ikhlasul Nur Ijab. Mungkin dipersilakan nih Kak untuk memberikan pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar ya Kak Moderator? Iya, terdengar Kak. Baik, syukron Madam Ani atas pemaparan materi pada
pagi hari ini menjelang siang. Saya Muhammad Ilhas Nurijab dari KC Voice Tembongaya Makassar, Madam. Ada hal yang menarik, Madam, terkait tentang finansial. Ada berbagai perubahan yang terjadi di dunia konvensional yang bisa kita lihat juga ya, Madam, dari segi digitalisasi, kemudian juga tradisional bank menuju kepada digital banking. Juga kalau kita lihat dari segi financial management, sekarang dunia konvensional itu terganggu dengan psikologis keuangan atau biasa disebut sebagai perilaku keuangan, Madam. Akhirnya manusia kembali kepada kodratnya yang asli, Madam. Ketika kita lihat situasi saat ini, krisis yang berlipat-lipat semenjak COVID-19 sampai dampak yang luar biasa sekarang, sampai Pak Presiden sempat bilang bahwa kita disuruh untuk banyak menabung pada saat akhir-akhir ini. Berita itu juga cukup mencengangkan karena bahwa sekarang dunia sedang menuju kepada kemungkinan krisis global dari segi ekonomi. Nah, menurut Madam, saya berbicara tentang psikologisnya, Madam, karena ini yang paling banyak terjadi. Karena konteks berbasis FOMO itu juga kan berkaitan tentang psikologis, Madam. Nah, ketika kita melihat situasi kondisi sekarang, Madam, terkait tentang finansial, kemudian planning finansial di dunia mahasiswa atau dunia pemuda, ini masih banyak masalah banget, Madam. Terutama kalau kita lihat di daerah timur Indonesia, terutama di Sulawesi atau di Papua dan daerah timur lainnya, itu kadang terjadi kesenjangan. Nah, sebenarnya banyak sumber yang, Madam, terkait tentang dunia finansial, nilai untuk sumber-sumber untuk kita bisa mendapatkan ilmu, bahkan punya banyak sumber yang saya rasa bukan masalahnya di situ ya, Madam. Kalau menurut saya, masalahnya adalah semangat girohnya tadi, Madam. Nah, kadang kalau kita lihat negara-negara maju, Madam, mereka girohnya itu adalah bagaimana membangun negaranya. Dari desa sampai seperti small undong yang ada di Korea Selatan, dia memang betul-betul bagaimana dari mikronya masyarakat sampai kepada tingkat makro yang membentuk psikologis mereka untuk saling tolong-menolong, Madam. Terutama awal dari bangkitnya Korea Selatan jadi negara maju kan salah satunya, Madam, adalah konsep kolaborasi dan kerjasama sehingga terbentuk sebuah koperasi. Nah, bagaimana sih, Madam, memahami konteks ini di Indonesia yang begitu banyak dan beragam karakter, suku, berbagai hal yang mungkin budaya bagi tempat lain, tapi di tempat lain itu bukan budaya, bahkan mungkin ada sesuatu yang dalam kesyariahan itu malah tidak apalagi tidak diterima oleh budaya-budaya yang mungkin ada di beberapa atau sebagian di Indonesia yang mungkin dianggap biasa, tapi padahal itu bisa menyebabkan pada posisi-posisi yang mungkin ya menyebabkan krisis-krisis seperti itu, Madam. Mungkin itu dari saya, Madam. Maaf terlalu banyak komentar, tapi ini sebuah fenomena yang saya lihat, Madam. Syukron, Madam. Sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kuliahnya? Makassar. Di Makassar, Madam. Kampusnya mana? Di Tembongaya, Madam. Setie. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Manajemen. Manajemen, konsentrasi keuangan. Masya Allah, Masya Allah. Ya, senang sekali, nanti mudah-mudahan kita bisa jumpa ya, yang lain juga ya. Baik itu di Makassar, Madam, sekarang sudah banyak keluar daerah. Sulawesi Selatan atau Makassar salah satu tujuan Madam untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah di sana, termasuk juga kemarin bersama-sama Bapak Yusuf Kala ke Afghanistan dalam misi perdamaian dan membawakan pesan-pesan ekonomi syariah untuk masyarakat Afghanistan di sana. Ya, jadi terima kasih sekali lagi Ikhlasul, dan memang kalau kita belajar tentang ekonomi jangan pernah meninggalkan tentang strategi psikologi. Karena kita bicara tentang tingkah laku keuangan, tingkah laku manusia terhadap uang, tingkah laku manusia terhadap hutang, tingkah laku manusia terhadap
memberi, ya, tingkah laku manusia terhadap menyimpan, tingkah laku manusia untuk menunaikan zakat, tingkah laku manusia untuk menyelesaikan faraidnya, tingkah laku manusia bagaimana membawa ekonomi dan keuangan syariah itu sebagai gaya hidupnya. Jadi memang Madam lagi menulis atau sudah menulis lah ya sedikit di buku Madam yang terakhir, insya Allah lagi mau dicetak di Malaysia tentang Islamic Personal Finance dalam bahasa Inggris, dan ini menjadikan mudah-mudahan kontribusi untuk menguatkan buku teks ekonomi dan keuangan syariah khususnya dalam bidang Islamic Personal Finance atau pengelolaan keuangan atau keuangan syariah untuk personal. Jadi orang banyak bicara soal perbankan syariah, buku-buku teksnya tentang asuransi syariah, tentang ini, tapi tidak banyak yang menulis untuk personal finance atau yang berkenaan dengan diri sendiri, dan tidak dibicarakan di kampus sayangnya. Padahal kampus-kampus yang bernotabene bukan kampus Islami itu sangat menitikberatkan tentang pengelolaan keuangan pribadi, ya, baik di Australia, di Inggris, di Amerika. Ya, bahkan di Indonesia di kampus-kampus Kristiani itu sangat-sangat kuat sekali dalam kajian personal finance-nya. Nah, kok di kampus Islam enggak? Nah, ini yang Madam pertanyakan. Jadi Madam buat bukunya. Nah, insya Allah nanti punya kesempatan untuk melihat bukunya, kira-kira ini dia. Ya, jadi Madam sudah buat nih Islamic Personal Finance. Ya. Nah, ini bagaimana kita bisa, di sini ada teorinya. Bagaimana teori dari personal finance. Terus dari sisi konvensionalnya, bagaimana dengan Islamiknya, ada di sini history, classical theory of Islamic personal finance. Jadi Madam menggabungkan dari sisi pemikiran modern dan pemikiran klasik. Ya, kita kenal dengan Imam Syaibani. Kita kenal dengan Ibnu Sina, Imam Ghazali, Al-Muhasibi, kini Lizade, Ali Salabi, dan Ibnu Khaldun. Tapi tidak kita kuatkan pemikirannya dalam pengelolaan keuangan kita. Nah, ini jadi ini yang Madam cuplik beberapa pemikiran-pemikirannya yang banyak sekali pesan-pesan psikologinya. Ya, nah jadi bagaimana manajemen kita, manajemen keuangan kita itu harusnya diatur oleh kepala keluarga. Kita kenal dengan Ibnu Sina, tapi dengan obat-obatannya. Ternyata beliau juga bicara soal tadbir al-manzil, ya, administrasi keluarga. Ya, di sini ya. Nah, jadi ini adalah salah satu yang Madam buat. Nah, satu lagi yang Madam sudah ini kan tadi kata siapa tadi ya, lupa namanya, yang bertanya tadi siapa namanya, Ikhlasul ya, Ikhlasul, kata Ikhlasul, bagaimana dengan itu tadi dari segi psikologi ya, Madam sangat menganjurkan mahasiswa untuk belajar tentang psikologi manusia dalam kaitannya mengembangkan dirinya atau menyeburkan dirinya di dalam ekonomi dan keuangan syariah. Nah, satu lagi yang Madam tulis adalah strategi nasional untuk pengembangan materi edukasi untuk meningkatkan literasi ekonomi keuangan syariah di berbagai daerah di Indonesia. Dan berbagai daerah tidak bisa punya strategi yang sama. Nah, ini Madam ambil dari 3 daerah di Indonesia yang tinggi literasinya seperti DKI Jakarta, yang sedang literasinya seperti Bangka Belitung, yang rendah literasinya seperti di Kalimantan. Nah, ini jadi Madam buat bersama-sama tim Madam untuk mengembangkan literasi ekonomi keuangan syariah bersama-sama KNKS. Ya, nah ini tim penulisnya, dan Madam ingin ini menjadi gratis ya. Silakan diunduh di website, tulis aja ini. Strategi Nasional Pengembangan Materi Edukasi untuk Meningkatkan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ya, jadi ini strateginya Madam sampaikan bagaimana metodenya tentunya, dan juga hasil dan analisanya di tiga provinsi ini, dan bagaimana strateginya untuk per usia. Jadi 0 sampai 6 tahun, 7 sampai 12, 13 15 untuk melihat sisi psikologinya juga. Ini Ikhlasul. Jadi dari segi ilmu manajemennya kita dapat bahwa untuk mengatur
usia 36 sampai 55 tahun, memberikan mereka literasi, itu harus tahu mereka itu kebutuhannya apa saja. Dan untuk yang 56 tahun ke atas juga seperti itu, beda-beda. Nah, ini di sini Madam sampaikan hasil surveinya sama alat-alatnya. Ya, kita perlu juga memberikan alat untuknya, untuk ini. Misalnya Madam sampaikan, ya, ini alat-alatnya juga. Nih, misalnya untuk yang 0 sampai 6 tahun. Ada buku panduan, ada video animasi, ada kartu tunjuk ya atau flashcard. Ya, kemudian untuk di usianya yang 24 sampai 35 tahun ya. Ini atau usia kalian aja lah ya. Nah, usia kalian ini ya. Nah, 19 sampai 23 ada buku, ada video, ada aplikasi, pelatihan, kurikulum, bisnis, platform, aplikasi keuangan pribadi. Nah, ini udah Madam buatkan ini. Tinggal nanti dikembangkan oleh kalian-kalian. Dites. Nah, Madam udah sampaikan ke KNKS pada waktu itu. Bisa nggak kita buat 2000 program kerja sampai ini 2020 kita udah buat 2021 ya. Nah, bisa nggak kita buat TOT-nya 2021? Nah, datanglah COVID ya, sehingga TOT kita Madam buat sendiri, naik dari biasanya cuma 3.000 orang TOT-nya, itu kita sampai naik sampai 10.000 orang per tahun. 2020, 2021. 2022 ini umpan balik harusnya. Umpan balik bagaimana yang sudah diberikan TOT tadi, apakah sudah lebih siap lagi untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, alhamdulillah. Ini juga umpan balik harus setahun ke depan ya. Nah, namun saat ini Madam sudah berganti haluan untuk memberikan literasi kepada penyandang disabilitas. Jadi secara psikologi mereka berbeda sekali. Ya kan? Dan penyandang disabilitas, maaf di sini ada tidak yang teman-teman kita yang penyandang? Nah, mungkin tidak ada karena tidak ada sign language yang kita siapkan. Bisa nggak kita minta mereka ikut? Ya, ini umpan baliknya. Ini juga tahun 2024 harusnya Madam sampai segini. Ya, nih terus Madam juga sampaikan sampai call for academic papers. Ini ya, ini harusnya ditindaklanjuti. Cuman KNKS punya kita kemudian punya fokus beda-beda setelah COVID datang. Itu saja, Vicky. Baik, Prof. Untuk Kak Muhammad Iskhlasul, apakah sudah terjawab nih pertanyaannya? Masya Allah, terima kasih Madam Ani atas pemaparan jawabannya. Menarik juga tadi sempat disebutkan tentang Sustainable Development Goals. Kemudian keuangan berkelanjutan yang tentang disabilitas tadi, waduh, berarti ekonomi dan keuangan syariah ini juga ikut mendukung kegiatan untuk menegakkan hak-hak tentang keuangan keberlanjutan tadi, Madam. Bagaimana orang-orang yang lemah diberdayakan, nah itu menjadi misi dari SDGs juga ya, Madam. Kemudian juga nanti yang akan datang terkait tentang rapat ekonomi dunia. Terima kasih, Madam. Ya, Sehat dan sukses selalu. Nah, Vicky, Paki, Ikhlasul, mari kita tengok kanan kiri kita, saudara-saudara kita yang dianggap bukan bagian dari kita. Penyandang disabilitas ini menjadi potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan. Saudara-saudara kita ini kalau diberi kesempatan mungkin bisa jauh lebih baik dibandingkan kita-kita yang punya kesempatan banyak, yang punya ruang gerak yang lebih besar. Maka dari itu, ajak mereka ke kajian-kajian diksi-diksi selanjutnya. Ajak mereka aktif di KSE Progress, KSE BSO EWNJ. Ya, ajak di Pose Nasional. Ada enggak presidiumnya satu dari penyandang? Bisa enggak tahun depan kita usulkan ke Pose Nasional? Salah satu presidiumnya dari teman-teman penyandang. Madam sekarang diminta OJK keliling beberapa kota, insya Allah kita ketika di Makassar nanti jumpa Ikhlasul. Karena salah satu kota yang Madam usulkan ke OJK adalah Makassar. Untuk mengumpulkan teman-teman disabilitas di beberapa kota
Nah, ini tergantung nanti OJK-nya kota mana dulu. Yang penting udah Madam sampaikan, Madam sangat-sangat semangat untuk memberikan literasi kepada para penyandang disabilitas tentang ekonomi dan keuangan syariah, terutama untuk pengembangan pribadinya, yaitu tentang perencanaan keuangannya. Jangan sampai mereka menjadi orang yang sangat tergantung dengan keadaan, tergantung dengan keluarganya, dan tidak berdaya. Ya, sebenarnya bisa kita buka ruang untuk mereka. Bahkan satu hari nanti, Madam ingin satu kelas di kampus-kampus kita, itu kelasnya diam, kelasnya senyap. Kenapa? Semuanya bicara dengan bahasa tubuh. Semua bicara dengan bahasa jari-jarinya. Yang menjelaskan tentang apa itu statistik, apa itu zakat, infak, sedekah, dan semuanya diam. Yang berbunyi adalah tangan jarinya dan komputer braille-nya. Bisa nggak kita wujudkan di UNJ? Madam tahu di UNJ ada manajemen pendidikan untuk disabilitas. Bisa nggak kita gabungkan dengan fakultas ekonomi kita? Ya, di STEAM, tempatnya Ilasus kuliah, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Cari ada di pusat-pusat SLB, pusat-pusat kampus yang mengenalkan bahasa isyarat, digabungkan dengan STEAM, bekerja sama. Nah, ini menjadi Indonesia yang betul-betul menjalankan ekonomi dan keuangan syariah secara inklusi. Nah, ini yang tidak pernah Madam, bahkan Madam berikan pelatihannya 2 minggu yang lalu, para penyandang ikut ya, pesertanya ikut, mereka mengatakan, ini pertama kali kami diajak. Karena kami biasanya harus bersama-sama dengan yang lain. Tapi saya beranikan untuk datang sendiri, untuk hadir. Dan ternyata ini sangat sangat manfaat katanya. Nah, ini kita doakan ya, supaya SDG bagus, ada 17 indikator yang perlu kita pastikan bersama dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ada satu dua lah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan Madam sering menyampaikan ya, yaitu kesetaraan gender ya. Gender yang dimaksud setara di sana adalah semuanya setara. Padahal dalam Islam setara bukan berarti adil. Ya, kalau menyetarakan perempuan misalnya untuk bekerja, kesempatannya bagus, tetapi ada kaidah-kaidah, ada sistem di dalam Islam itu, apakah perempuan bekerja dengan beberapa ketentuan atau tidak. Dan ternyata Islam mengatur semua itu. Karena perempuan tidak wajib bekerja. Namun ketika ada temuan di dalam SDG, satu negara-negara Islam, terutama negara-negara yang miskin ya, di mana perempuannya minta izin bekerja, mereka menilai tidak setara. Padahal dalam Islam harus wajib perempuan ikut minta izin suaminya. Jadi fikih, ikhlasul kalau menikah nanti, Rizal, itu pastikan istri mendapatkan izin dari antum-antum. Bukan karena kesetaraan gender tidak ada. Justru itulah keadilan. Harus minta izin dari suami. Tidak pernah lekang hukum itu. Nah, inilah dikritik oleh SDG. Kenapa tidak setara katanya? Oh, kata Madam, bukan tidak setara ini. Justru inilah dari sisi keadilan agama yang menetapkan bahwa istri wajib minta izin suami untuk bekerja. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lain nih dari Anissa nih. Silakan, Vicky. Oke, maaf Prof. Udah waktunya udah habis ya. Oke, nggak apa-apa deh Prof, untuk membacakan pertanyaannya saya. Jadi dari Kak Anissa bertanya, seperti apa langkah yang tepat untuk dapat mengoptimalisasi peranan Jiswaf untuk dapat meningkatkan potensi X-share di masa transisi COVID-19. Mungkin untuk Prof. Murniati bisa langsung dijawab, Prof. Ya, terima kasih Vicky. Ya, jadi kalau menurut Madam dahsyat ya, karena dari World Giving Index tadi Indonesia yang tertinggi, dan ini menjadi satu fenomena yang sangat-sangat menggembirakan ketika masa COVID 2020-2021 pendapatan dari lembaga Jiswaf kita meningkat ya.
kalau kita lihat di sini pendapatan dari lembaga Ziswap kita meningkat. Nah, ini sangat perlu kita pertahankan. Bahkan tahun tahun kemarin ya, Medem minta dijadikan pembicara oleh Bank Indonesia dan dibuka oleh Wakil Presiden dan beberapa pejabat yang lain, dan semuanya mengajak untuk wakaf tunai. Dan pada waktu itu Presiden dan Wakil Presiden baru saja melaunching wakaf tunai. Padahal itu uang kecil ya, cuma 20 ribuan aja. Kok dilaunching oleh 2 kepala negara, Presiden dan Wakil? Ada apa? Dan ternyata ini kekuatan. Kekuatan bagaimana bisa kita melepaskan diri dari permasalahan COVID. Ternyata balik lagi ke Islam. Ya kan? Dan ini luar biasa ketika kita launching, dan Medem pada saat itu dalam waktu 2 jam ikut juga mengajak masyarakat untuk mempraktikkan langsung bagaimana menunaikan wakaf tunai. Kita terkumpul 8 miliar dalam waktu 2 jam. 8 miliar, Vicky. Ya, dan ini potensi ini terus kita pertahankan. Jadi bukan hanya COVID kita merasa Ziswap ini perlu kita tingkatkan, tapi juga setelahnya. Karena potensi kita jauh lebih tinggi daripada yang kita realisasikan hari ini. Dan ketika potensi itu menjadi lebih tinggi, akan otomatis meningkatkan ekonomi dan keuangan syariah. Makanya saat ini kita lagi meningkatkan perkawinan antara komersil dan sosial, atau disebut Islamic Social Finance. Ya, bagaimana di lembaga keuangan syariah ada zakat dan wakaf, ya kan? Kita lihat kan bagaimana tabungan kita harus dipotong zakatnya. Maksudnya ditawarkan kalau mau dipotong zakatnya. Terus kalau kita masuk ke mobile banking di Bank Syariah sekarang sudah ada ajakan untuk menunaikan zakat infak sedekah, ya kan? Sebelum kita log out di situ minta apakah sudah mau menunaikan zakat infak sedekah, dan semuanya bergerak ke arah yang sama. Dan begitu juga di zakat. Di zakat juga harusnya menyampaikan kepada muzakinya, ayo kita buka rekening di Bank Syariah. Nah, ini kan sudah terjadi. Artinya nanti lama-kelamaan, ya, kemarin Medem juga diundang untuk menjadi pembicara. Ada 1 lembaga zakat sama lembaga keuangan syariah. Dia bilang begini, kata Bank Syariahnya, kalau kamu muzakinya lembaga zakat ini, ya, nanti kamu mendapatkan kartu spesial dari Bank Syariah kami. Jadi Nabila biasanya kan tabungan, terus karena Nabila juga jadi muzaki di lembaga keuangan lembaga zakat tersebut, yang Bank Syariah ini nawarin, Nabila kamu ini ya muzakinya Bank Basnas ya misalnya. Oh iya kalau gitu saya kasih kartu spesial, yaitu kartu prioritas. Tambahin aja tabungannya, dia bilang gitu. Ya nggak usah terlalu ikut aturan. Nah ini keren. Ya berarti ada sinergi yang luar biasa. Ya, oke. Jadi insya Allah itu kita pertahankan. Dan dari sisi digitalisasi, para lembaga zakat juga sudah makin baik. Dari segi accountabilitas juga sudah makin baik menggunakan PSAK 109. Dan juga dari sisi pelaporan juga sudah makin baik. Dan ini kita dukung. Ya, kita dukung, dan selanjutnya insya Allah akan lebih banyak memberikan manfaat untuk Indonesia, untuk ekonomi Indonesia. Terima kasih. Baik, Prof. Bagaimana nih untuk Kak Anissa? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, Masya Allah. Terima kasih Kak Anissa atas pertanyaannya. Vicky, suaranya nggak ada. Oh, iya. Ya, kita Karena sesi diskusi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Untuk selanjutnya, penyampaian closing statement oleh Prof. Murniati Muklisin. Dipersilakan, Prof. Ya, terima kasih. Kalau Medem, waktunya kita untuk praktik lebih banyak lagi. Kita sudah banyak berdiskusi, kita sudah banyak mendengarkan, dan saatnya kita pulang, sebarkan kepada yang paling terdekat, dan teruslah bersemangat di kajian-kajian ekonomi dan keuangan syariah, bukan hanya yang dijalankan oleh
BSO UNJ ini, tetapi juga di kampus-kampus yang lain. Ya, salam sehat dan tentu saja mohon maaf lahir batin. Yang benar datangnya dari Allah hak, yang salahnya datang dari Madam sendiri. Wa alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Sebelum kita berpisah, ada kenang-kenangan sedikit nih, Prof, dari kita. Mungkin kepada tim operator, boleh untuk menampilkan kenang-kenangannya. Baik, sudah ada nih, Prof, sertifikat dari panitia. Mungkin Terima kasih. saya akan memandu jalannya sesi dokumentasi. Oke, untuk operator mungkin untuk melakukan dokumentasinya ya. Oke, mulai dari hitungan pertama. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Prof. Murniati Muklisin. Diterima ya Prof sertifikatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Prof. Murniati atas materi yang telah diberikan. Jika Prof. Murniati ada kepentingan lain, boleh Prof untuk live Zoom dulu. Ya, terima kasih Vicky semuanya. Assalamualaikum. Selamat sore, selamat pagi. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Oke, karena tadi sudah selesai sesi materinya, saya selaku moderator pamit untuk undur diri dan kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Vicky yang telah memandu jalannya materi dan sesi tanya jawab. Dan tidak lupa kami para panitia ada kenang-kenangan buat saudara Vicky. Buat kakak operator boleh ditampilkan. Nah, berikut adalah sertifikat yang diberikan kepada Muhammad Vicky Abdillah sebagai moderator dan dalam acara Kajian Umum Ekonomi 2022 X Diskusi seputar Ekonomi Islam Diksi Volume 2. Mohon diterima ya, Fik. Oke, terima kasih ya, Panitia. Oke, sebelum itu izin dokumentasi ya, akan saya pandu. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Saudara Vicky. Bila mana Saudara Vicky ada kegiatan lainnya, dibolehkan untuk meninggalkan room Zoom. Oke, terima kasih Sidik. Oke, sama-sama. Oke, acara sesi materi telah selesai nih guys. Jadi acara selanjutnya adalah acara yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu doa penutup yang akan dipandu oleh Saudara Aldi Firmansyah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih MC sebelumnya. Baik, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara yang kita ikuti mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi jalali wa ajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut wa najatan minan nari wa afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa kita sudah berada
di penghujung acara yang sangat luar biasa. Semoga setelah acara diksi ini kita dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang ekonomi syariah ke depannya serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sebelum kita tutup acara ini, ada sesi dokumentasi nih bagi para peserta yang tidak berhalangan dipersilahkan untuk on cam dulu sebagai bukti dokumentasi. Yuk on cam dulu yuk yang nggak berhalangan. Kepada kepada tim yang bertugas, silakan untuk mengambil gambarnya. Saya pandu dengan menghitung 1-3. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Dan untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Madam Profesor Dr. Murniati Mukhlisin dan tamu undangan serta peserta serta rekan-rekan panitia yang telah berkontribusi mensukseskan rangkaian diksi XQ 2022. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf atas segala kekurangan selama rangkaian acara diksi XQ yang telah berlangsung. Terima kasih atas partisipasinya. Karena di awal kita dimulai dengan pantun, maka diakhiri juga dengan pantun. Oke, saya pantun dulu ya sebelum salam. Siang hari